Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Songs employ wild fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Oh, wonders of your love. To the world, the Lord has come. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam doa pagi online. Selamat Natal Bapak Ibu. Kiranya Tuhan senantiasa beserta kita. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang terus membimbing kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Injil Matius 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepadanya bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan
Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari ketiga tokoh yang ada di dalam perikop yang kita baca. Yang pertama ada orang Majus, dan yang kedua ada Herodes, Raja Herodes. Yang ketiga adalah imam kepala. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ketiga tokoh ini kita bisa belajar berbagai macam sifat manusia ketika Sang Juru Selamat itu lahir. Kita tahu dengan jelas orang-orang Majus begitu melihat dan mengerti bahwa Juru Selamat itu, Mesias itu datang, mereka dengan hati yang begitu bersih, dengan ketaatan, dengan kerendahan hatian, mereka pergi untuk menemui Sang Mesias tersebut. Mereka melakukan perjalanan bukan dengan mudah, tetapi butuh waktu kira-kira sampai 2 tahun perjalanan. Nah, 2 tahun perjalanan itu kita tahu bahwa jaraknya selain jauh pasti banyak rintangan yang dihadapi. Jadi pasti ada ketekunan di situ, ada perjuangan di situ. Untuk menemui Sang Mesias itu butuh perjuangan. Kita bisa melihat itu. Nah, kita juga bisa melihat pribadi dari Raja Herodes. Ketika dia tahu bahwa Mesias itu telah lahir, apa yang dikatakan? Seolah-olah dia ingin menyembah juga, begitu ya. Dia mengatakan di ayatnya yang ke-8, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dengan dia. Apakah memang benar Raja Herodes itu mau menyembah Yesus? Tentu tidak. Malah dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk membunuh Yesus, bahkan membunuh anak-anak karena tidak tahu dengan pasti Yesus itu di mana. Maka dia menyuruh untuk membunuh anak di bawah usia 2 tahun. Nah, lalu yang ketiga dari imam kepala. Di Yerusalem itu dekat sekali dengan Bethlehem, begitu ya, jaraknya lebih dekat daripada orang Majus ini dari perjalanan. Tetapi jarak yang begitu dekat belum tentu bisa memiliki kedekatan dengan Mesias, begitu ya, memiliki kerinduan yang sangat untuk menyambut Mesias lahir, begitu. Nah, padahal imam kepala tentu mereka bukan orang yang tidak taat beragama, tidak taat peraturan agama. Mereka sangat taat, mereka mengenal. Bahkan ketika Raja Herodes bertanya, di manakah lahir Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu, mereka tahu, tetapi mereka tidak mau tahu, begitu. Tidak ada upaya. Nah, mungkin itu juga yang boleh kita pelajari, begitu ya, dari ketiga karakter ini, dari ketiga pribadi ini. Mana di antara ketiganya ini yang merupakan diri kita? Kita boleh merefleksikan, apakah kita termasuk orang-orang Majus? Apakah kita adalah sama seperti Raja Herodes, atau kita sama seperti imam kepala yang tahu dengan jelas, kita tahu aturan, kita tahu Alkitab, kita tahu tafsir, tetapi kita tidak mau tahu, tetapi kita tidak memiliki kerinduan, kita tidak ingin menyembah dia, bahkan kita juga tidak ingin untuk memberikan yang terbaik untuk dia. Dia yang menyelamatkan dia lahir untuk kita, untuk menyelamatkan kita, tetapi kita tidak memiliki kerinduan untuk menyembahnya. Nah, jangan sampai kita seperti imam-imam kepala yang tahu tetapi acuh, begitu ya, tidak peduli, begitu. Nah, kita diminta agar hidup kita itu seperti orang Majus yang memiliki kerinduan. Kita berjuang untuk menemui dia, untuk semakin serupa dengan dia, karena kita sudah diselamatkan, suatu anugerah
diselamatkan oleh Kristus. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita memiliki saat teduh terlebih dahulu, baru kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengasihi Engkau, kami sungguh bersuka cita atas segala berkat yang Engkau berikan, Engkau lahir untuk kami. Ya Bapa, kiranya kami memiliki kerinduan ingin bertemu dengan Engkau. Kami memiliki perjuangan untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami semakin hari semakin taat kepadamu. Ya Bapa, mampukan kami untuk melakukan itu semua. Kami tahu kami menghayati Engkau lahir untuk kami. Dan biarlah Natal ini tidak menjadi Natal yang biasa, tetapi benar-benar kami hayati dengan baik, dan kami boleh terus mengenal Engkau semakin hari. Ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang terus memampukan kami, Engkau memberi sukacita kepada kami, Engkau terus memberikan kasih dan kemurahan kasih-Mu selalu memberikan damai sejahtera kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahu Engkau senantiasa beserta kami. Dan kehendak-Mu terjadilah, bukan kehendak kami yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, Gloria, muliakan Tuhan yang kudus.